Halo adik-adik, bertemu lagi dengan kakak. Di kesempatan kali ini kakak akan melanjutkan pembelajaran tentang energi yang akan dibahas di kelas 7 di semester 2. Nah, di video sebelumnya kakak udah pernah jelasin ya tentang pengertian energi, contoh-contohnya energi, sama sedikit menyinggung tentang energi potensial ya. Masih ingat kalian ya? Nah, pada kesempatan kali ini kakak di sini akan melanjutkan lanjutannya energi potensial, yaitu tentang energi kinetik. Nah, biasanya di sekolah kalian itu rumusnya itu yang dipakai ada 3, ada energi potensial, ada energi kinetik, dan ada energi mekanik. Nah, hari ini kita akan membahas tentang energi kinetik. Nah, apa sih energi kinetik itu? Nah, energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda ketika benda itu bergerak. Ya, jadi di sini poinnya benda itu harus bergerak agar mempunyai energi kinetik. Nah, misalnya kalau benda itu diam, berarti benda itu tidak memiliki energi kinetik, ya. Nah, di sini ada kata-kata bergerak, berarti di mana benda itu harus mempunyai suatu kelajuan atau kecepatan. Nah, langsung aja di sini kakak udah nulis ini persamaannya tentang energi kinetik ya. Jadi energi kinetik itu disimbolkan dengan EK. Jadi EK ini energi kinetik, satuannya sama kayak energi potensial, satuannya adalah Joule ya. Kemudian rumusnya ini nih. EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Nah, M di sini itu adalah massa benda. Nah, massa benda untuk satuan SI-nya itu adalah pakai kilogram. Kemudian V di sini adalah kecepatan. Dan kecepatan satuannya harus meter per second. Jadi kalau misalnya nanti kamu nemui soal satuan kecepatannya itu masih kilometer per jam, jadi harus kamu ubah dulu ke meter per second ya. Hukumnya itu adalah wajib. Ya, jadi ini persamaannya EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Nah, kalau kamu lihat persamaan ini, di mana EK itu bergantung pada massa benda serta kecepatan benda. Ya, jadi semakin besar massanya, maka EK-nya semakin besar. Kemudian V juga gitu. Kalau V-nya besar atau kecepatannya besar, maka energi kinetiknya juga besar. Jadi misalnya kamu kalau melihat suatu benda yang besar, kemudian dia jalannya cepat. Ketika menabrak sesuatu, dia akan menghasilkan suatu energi yang besar ya, atau momentum yang besar karena dia menghasilkan energi kinetik yang besar. Ya, jadi ini persamaannya seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya di sini kakak udah nyiapin contoh soal ya. Ini contoh soal yang level standar ya, yang nggak terlalu sulit. Ya, jadi langsung aja kakak bacain soalnya. Di sini hitunglah energi kinetik dari sebuah mobil F1 bermassa 1.500 kg yang bergerak dengan kecepatan 30 meter per second. Nah, berarti yang ditanyakan ini adalah energi kinetik. Langsung aja kita tulis persamaannya ya. Jadi EK sama dengan setengah dikalikan M dikalikan V kuadrat. Nah, berarti untuk menghitung energi kinetik, kamu harus mencari nilai M atau nilai massa dan nilai V atau nilai kecepatan. Nah, kalau kamu lihat di sini, massa di sini udah tertulis ya, tertulis jelas massanya adalah 1.500. Jadi langsung aja kita masukkan nih setengah, M-nya adalah 1.500, kemudian dikalikan dengan V, V-nya adalah kecepatan. Kalau kita lihat di soal, V-nya di sini adalah 30. Nah, di sini hati-hati ya, V-nya di sini harus dikuadratkan. Karena biasanya murid-murid itu lupa kalau mencari EK, V-nya itu lupa dikuadratkan. Jadi harus kamu ingat nih, V-nya kalau mencari EK itu harus dikuadratkan. Jadi kita tulis di sini 30 kuadrat. Nah, setelah itu kita hitung
hasilnya. Pertama kita coret dulu nih 1500 sama 2 ya. Ini bagi 2 kan dapat 1. Kemudian 1500 bagi 2 dapat 750 nih. Nah, terus di sini kita tuliskan berarti tinggal 750 dikali dengan 30 kuadrat. Berapa hasilnya di sini? Ya, hasilnya adalah 900. Nah, terus tinggal kalikan aja 750 dikalikan 900. Berapa hasilnya? Coba dihitung. Oke, hasilnya adalah 6.706,75 sini. 000 ya, satuannya adalah Joule. Jadi kita tahu nih bahwa energi kinetik yang dimiliki oleh mobil F1 ini itu sebesar sekian, 675.000 Joule. Jadi ini adalah hasilnya. Ini untuk soal yang standar banget. Jadi soal yang standar itu adalah soal yang besarannya itu sudah diketahui, kalian tinggal memasukkan ke rumusnya doang. Nah, setelah ini kakak akan memberikan contoh soal yang kedua ya, soal yang levelnya di atas ini sedikit ya. Nah, ini kakak udah nyiapin contoh soal yang kedua ya. Contoh soal yang pertama tadi yang udah kita bahas itu adalah contoh soal yang mudah. Nah, di sini contoh soal yang kedua itu yang sering keluar di ulangan atau ujian itu biasanya ada soal perbandingan. Ya, langsung aja kakak bacain soalnya. Terdapat dua mobil A dan B, perbandingan massa mobil A dan B itu adalah 2:1. Jika kecepatan mobil A itu adalah 10 meter per second dan kecepatan mobil B adalah 5 meter per second, maka tentukan perbandingan energi kinetik kedua mobil. Jadi di sini yang ditanyakan itu adalah perbandingan energi kinetik antara mobil A dan mobil B. Nah, karena di sini perbandingan, langsung aja kita tuliskan perbandingan untuk EK masing-masing ya. Jadi kalau nulisnya perbandingan, nulisnya bisa kayak gini nih. EKA, jadi di sini EKA itu adalah energi kinetik untuk mobil A dibandingkan atau diper ini sama saja ya, EKB. Nah, setelah kita tuliskan perbandingannya, langsung aja kita masukkan ke persamaan ya. Jadi EKA ini berarti setengah dikalikan M, karena ini untuk A berarti massanya juga massa mobil A. Dikalikan dengan V kuadrat untuk mobil A juga ya, kemudian dibandingkan dengan mobil B. Jadi kita tuliskan sama, cuman variabelnya untuk A kita ganti dengan mobil B. Jadi setengah dikalikan MB kemudian dikalikan VB kuadrat. Nah, berarti kita tuliskan persamaannya seperti ini. Setelah kita tuliskan persamaannya, kita masukkan besaran yang diketahui di soal ya. Jadi kita tulis ulang di sini setengah. Kemudian massanya untuk benda A yang diketahui di sini kan itu berupa perbandingan. Nah, kalau kalian bingung, di sini coba lihat. Mobil A banding mobil B itu massanya adalah 2:1. Nah, untuk memasukkan di sini MA-nya itu langsung aja kalian boleh masukkan 2. Sedangkan MB-nya kalian masukkan 1, itu diperbolehkan jika untuk mencari perbandingan. Ya, jadi MA-nya kita tuliskan 2, sedangkan MB-nya kita tuliskan 1. Nah, M sudah, terus kita masukkan V-nya nih. V-nya A itu 10 ya, berarti 10 kuadrat, jangan lupa dikuadratkan. Sedangkan VB-nya, kecepatan mobil B-nya itu adalah 5. Kita masukkan di sini, 5 kuadrat. Nah, kalau ada yang sama ya, angkanya atas bawah bisa kita coret. Di sini kalau kita lihat setengah sama setengah kan sama ya, kita coret nih. Nah, berarti tinggal 2. Ini 10 kita hitung dikuadratkan, berarti tinggal 2 dikalikan 10 kuadrat. Hasilnya adalah 100 ya. Kemudian dibanding dengan 5 kuadrat. Ya, kita hitung berarti adalah 25. Nah, terus kita bagi aja atas bawah, yang atas dibagi 25, bawah juga bagi 25. Yang bawah ini kan dapat 1, yang atas ini dapat 4. Berarti kalau dikali itu adalah yang atas 8,
yang bawah dapat 1. Nah, ini kita udah menemukan nih perbandingannya. Energi kinetik A dan B itu adalah 8:1. Jadi caranya seperti ini. Nah, kayaknya sampai sini dulu ya untuk contoh soalnya. Jadi kalian cukup ingat konsepnya sama rumusnya energi kinetik. Ya, jadi energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda ketika benda bergerak, dan persamaannya diingat nih, EK sama dengan setengah kali M kali V kuadrat. Oke, sampai sini dulu untuk penjelasan tentang energi kinetik. Di video selanjutnya nanti kakak akan lanjutkan tentang energi mekanik. Oke, tetap semangat belajar di rumah. Sampai bertemu kembali, sampai jumpa.